Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dalam rangka bersama-sama untuk belajar perkara ilmu agama ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat kebaikan pada yaumul qiyamah. Yang kedua, salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai tegaknya yaumul qiyamah. Tapi kita lanjutkan pelajaran kita dari hadis Arba'in An-Nawawi. Kita sampai hadis yang ke-43. Jadi hadis ke-43 sampai 50 itu nanti merupakan tambahan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Jadi Imam Nawawi itu 42 hadis kemudian disempurnakan oleh Ibnu Rajab menjadi 50 hadis. Ini. Di hadis yang ke-43 atau hadis yang pertama untuk tambahan sampai ke 50. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqu al-faraid bi ahliha, fama abqatil faraidu falil aula rajulun dzakarin, kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqu al-faraid bi ahliha, berikan bagian warisan kepada ahlinya, yaitu ahli warisnya. Fam abqatil faraid, maka apa yang tersisa dari harta warisan tadi, fadil aula rajulun dzakarin, maka itu untuk ahli waris yang paling dekat hubungannya dengan mayit. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin muslimat rahimani rahimakumullah, hadis ini merupakan aslun fi qismatil mawaris, merupakan pokok dasar atau dalil tentang pembagian mawaris atau dengan istilah faraid. Kita kenal faraid atau mawaris, ilmu yang berkaitan dengan pembagian warisan, yang mana ini merupakan biang permasalahan di dalam hubungan keluarga, hubungan kerabatan. Ketika pembagian warisan tidak sesuai dengan syariat, mereka membagi dengan kesepakatan mereka atau dengan uruf kebiasaan yang mereka berjalan, tentu ini akan membuat dampak yang tidak baik. Padahal maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum pembagian warisan ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, kemudian ayat 12, dan juga dalam surah An-Nisa ayat 176. Di situ Allah menjelaskan tentang pembagian warisan. Maka terkadang dalam sebuah keluarga, mungkin ada 6 bersaudara, yang satu mungkin paham, mengerti
tentang pembagian warisan, ya. Kalau laki-laki dapat berapa, perempuan dapat berapa, istri dapat berapa. Tapi terkadang dari yang 5 mereka belum paham, misalnya belum ngaji, ya. Itu tentu tidak akan, ya, yang satu mungkin akan kalah, ya. Mereka akan membagi sesuai dengan uruf kebiasaan mereka, tidak mengikuti pembagian dengan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Lebih-lebih harta merupakan, ya, sesuatu yang dicintai oleh manusia, ya. Wa yuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka mencintai harta itu betul-betul sangat cinta, ya. Itu memang tabiat manusia. Dan tidak sedikit sebuah keluarga, sebuah kerabat itu menjadi saling menjauh, bahkan saling bermusuhan disebabkan karena pembagian warisan ini. Kembali kepada harta. Nah, ini. Maka seharusnya seorang muslim ketika Allah sudah menentukan, ya, tentang pembagian warisan ini, seorang muslim harus samina wa ta'ana, harus mendengar dan mentaati, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimat rahimakumullah. Jadi pada intinya hadis ini merupakan pokok di antara hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim tentang anjuran untuk alhiqu al-faraid. Maka berikan, ya, harta warisan itu bi ahliha, kepada ahli warisnya, ya. Fam abqatil faraid falil aula rajulun. Adapun ketika ada sisanya, maka untuk orang yang hubungannya dekat dengan mayit, maka di sana ada namanya ashabul furud, ya. Ashabul ada orang yang pokok mendapatkan warisan tadi, ya. Ashabul furud ini kadarnya sudah tertentu, ada 1/3, ada 1/6, 1/8, 2/3, setengah, dan yang lainnya, ya. Adapun asobah, istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah sisanya, ini adalah untuk yang lain, ya. Artinya kadarnya tidak tertentu, ya. Kita berikan salah satu contoh. Seorang mayit, seorang bapak meninggal. Dia meninggalkan 1 istri, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, ya. Maka termasuk ashabul furud ini adalah istri. Istri, maka dia mendapatkan berapa? 1/8. Maka sisanya namanya apa? Asobah, ya. Sisa dari 1/8 tadi maka untuk anaknya. Nah, anaknya ketika laki-laki berarti mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan. Ini diantara namanya ashabul furud dan juga apa? Asobah. Ada juga nanti istilah hijab, dihijabi, ya, terhalangi, ya. Salah satu contoh tadi, kalau seperti tadi, seorang mayit meninggalkan istri, ibu, nenek, ya. Kemudian juga meninggalkan anak laki-laki, kemudian cucu, atau anak laki-laki dari anak laki namanya cucu. Maka nenek tadi, ya, itu tidak mendapatkan karena dihijabi oleh siapa? Oleh ibu. Ibunya masih ada, ibunya masih mendapatkan, tapi neneknya sudah tidak mendapatkan karena dihijabi. Begitu pula cucunya tadi tidak mendapatkan karena ada anak laki-laki. Ini namanya apa? Dihijabi, dihalangi karena ada masih ahli warisnya yang paling dekat. Baik. Kaum muslimat rahimakumullah, kita jelaskan secara ringkas, artinya secara dasar, gitu, tentang ilmu waris ini, karena kalau bahas secara terperinci nggak mungkin bisa, nggak mungkin cukup, ya, karena harus
perlu pembahasan secara rutin ya, beberapa kali pertemuan untuk membahas tentang mawaris atau faraid ini. Sedikit kita jelaskan berkaitan dengan mawaris ini. Pertama adalah tentang rukun faraid. Pertama adalah ada al-muwaris. Ada yang misalnya mayit, ada yang meninggal, ada yang mau memberikan warisan, berarti mayit. Kedua ada ahli warisnya. Ketiga ada harta warisannya. Jadi tiga ini harus ada. Kalau salah satu ini nggak ada, berarti nggak terjadi namanya ilmu waris. Ada seorang tuh mayit meninggal tapi nggak punya warisan. Ya apa yang mau dibaginya itu? Ya maka tiga-tiganya harus ada. Istilahnya muwaris, orang yang meninggal, kemudian ahli warisnya, ya dia punya ahli waris yang akan menerima. Yang ketiga adalah dia punya harta. Ya. Dan perlu diketahui bahwa harta warisan si mayit ini kapan menjadi harta warisan atau kapan boleh dibagi, ketika tiga hal sudah terselesaikan. Pertama, ketika seorang itu sudah meninggal, maka untuk mengurusi jenazahnya, memandikan, beri kain kafan dan yang lainnya, itu diambilkan dari harta si mayit dulu. Pertama itu. Jadi kalau seorang bapak meninggal, ya maka hartanya diambilkan dari harta bapaknya tadi itu diurusi sampai selesai dulu. Kedua adalah hutangnya. Ya, barangkali bapaknya punya hutang ke fulan atau fulan atau yang lainnya, itu diselesaikan dulu. Yang ketiga, ketika ada wasiat, nah mungkin bapaknya berwasiat untuk apa, untuk mungkin infak, sedekah atau yang lainnya, itu harus ditunaikan dulu. Ketika tiga hal ini sudah selesai, baru itu namanya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli warisnya. Ini yang perlu diketahui. Jadi kalau tiga hal ini belum terselesaikan, maka tidak boleh seorang waris langsung membagi. Ketika dia masih punya hutang, ya, ataupun mungkin punya wasiat yang harus ditunaikan. Nah ini. Kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah secara ringkas, di sana ada ahli waris. Ahli waris ada laki-laki dari perempuan. Kalau laki-laki itu pertama adalah anak, ya. Anak sampai ke bawah, berarti nanti ada apa? Cucu. Kemudian kalau ke atas ada siapa? Ayah. Ayah ke atas sampai nanti ada kakek. Ya. Kemudian ke samping nanti ada saudara laki-laki. Ya. Saudara laki-laki. Kemudian ada keponakan. Ya. Kemudian nanti ada suami. Ya, ini namanya nanti ahli waris dari pihak laki-laki. Ya. Kemudian di sana ada ahli waris perempuan. Kalau di perempuan ada 7. Pertama adalah anak perempuan. Kemudian ke bawahnya anak perempuan dari saudara laki-laki. Ya. Kemudian ke atas ibu. Ya. Kalau nenek seterusnya ke atas. Ya, ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Ya. Kemudian ke samping ada saudara perempuan, kemudian ada istri. Ya. Ini diantara nanti namanya ahli waris perempuan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah yang tidak mendapatkan ahli waris. Jadi ada ahli waris laki-laki, perempuan. Sekarang siapa yang tidak mendapatkan warisan? Pertama adalah budak laki-laki, perempuan. Ya, itu nggak mendapat warisan karena budak itu adalah milik siapa? Milik tuanya. Kalau sekarang sudah nggak ada, ya, maka budak itu tidak mendapatkan harta warisan. Begitu pula adalah seorang al-qatil, seorang pembunuh yang membunuh orang yang akan memberikan warisan. Maka orang yang membunuh tadi itu tidak mendapatkan warisan. Contoh seorang anak membunuh bapaknya, ya pada bapaknya nanti itu akan memberikan warisan kepada anaknya. Maka si pembunuh tadi dia tidak mendapatkan apa? Warisan. Ya.
Yang selanjutnya adalah murtad. Orang yang apa? Murtad, tidak mendapatkan warisan. Yang terakhir adalah orang yang beda agama. Jadi mungkin berbeda agama, ya, Islam dengan Kristen atau yang lainnya, maka tidak saling mewarisi. Ya, ketika bapaknya yang Muslim, anaknya Kristen, maka anaknya tidak mendapatkan warisan dari siapa? Bapaknya ketika berbeda agama. Ya, jadi secara ringkas budak, ya, kemudian ada seorang yang membunuh, ya, membunuh siapa? Orang yang akan memberikan warisan. Kemudian ada seorang yang murtad atau seorang yang berbeda agama. Ya. Kemudian selanjutnya adalah asobah. Itu tadi sudah kita singgung tadi. Jadi asobah itu seorang itu mendapatkan bagian warisan sisa daripada yang sudah diberikan kepada ashabul furud. Kalau ashabul furud adalah orang yang mendapatkan kadar tertentu. Seperti siapa tadi? Istri 1/8, ayah, ibu 1/6. Nah, ini namanya ashabul furud. Ya. Ketika ini sudah mendapatkan, maka nanti namanya asobah, sisa. Dan sisa itu tidak mesti istilahnya sedikit, tidak. Terkadang justru malah banyak, kan itu. Kita berikan contoh, ya, seorang mayit bapak meninggal. Dia meninggalkan 1 istri dan 1 anak. Ya, 1 istri 1 anak. Istri mendapatkan berapa? 1/8. Berarti sisanya ke anaknya semuanya. Ya, berarti kan mendapatkan banyak. Ya, seperti itu namanya asobah. Jadi asobah itu tidak identik dengan sesuatu yang sedikit, tidak. Cuma asobah nanti itu diberikan kepada orang yang paling dekat. Maka dalam hadis tadi, fa ma'ab qatil faraid fadil awla rajulin dzakarin. Maka ketika ada sisa, ya, harta warisan tadi, maka diberikan orang yang paling dekat, ya, hubungannya dengan mayit. Siapa itu? Para ulama menyebutkan pertama adalah anak, ya, anak laki-laki. Itu yang paling dekat hubungannya dengan apa? Mayit. Jadi anak laki-laki itu yang paling atas. Ya. Selanjutnya adalah anak dari anak laki-laki, apa istilahnya? Cucu, ya. Kemudian adalah ayah, kemudian kakek. Ya. Jadi dari anak laki-laki, kemudian cucu, kemudian adalah ayah, ke atas adalah kakek, kemudian ke samping saudara laki-laki seayah dan seibu. Ya. Saudara laki-laki seayah dan seibu. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu. Intinya laki-laki itu paling menang gitu ya. Jadi yang paling dekat itu adalah laki-laki. Ya, hubungan mayit yang paling dekat adalah laki-laki. Ya. Dan selanjutnya nanti tergantung siapa yang berhak untuk mendapatkannya, diambil dari yang paling dekat hubungannya dengan mayit ini. Kemudian ashabul furud, seperti yang kita jelaskan tadi, adalah orang yang mendapatkan warisan dengan kadar tertentu. Ya, ada setengah, ada 1/8, ada 1/3, ada 2/3, ada 1/6. Nah, ini kadar tertentu. Ya. Siapa yang mendapatkan setengah? Ya, itu ada perinciannya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi di sana secara ringkas dalil yang paling jelas yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah sebut dalam surah An-Nisa, ya. Surat An-Nisa ayat 11, kemudian ayat 12, dan juga surat An-Nisa ayat 176. Nah, itu adalah sebagai dalil yang secara terperinci seseorang untuk bisa membagi harta warisannya. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan yusikumullahu, ya. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan, ya, kepada kalian, ya, untuk memberikan
harta warisannya, ya, memberikan harta warisan kepada anak-anaknya, ya. Jadi yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal untsayain. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian untuk memberikan kepada anak-anaknya laki-laki itu mithlu hadzal untsayain. Laki-laki mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Ini yang mungkin di masyarakat mau mereka adalah laki-laki dan perempuan itu sama, dibagi rata. Laki-laki dan perempuan dibagi rata. Tapi dalam syariat tidak seperti itu. Adalah hadzal untsayain, ya. Maka lidzakari, seorang laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian perempuan. Kenapa seperti itu? Sebenarnya kalau seorang itu mau merenungkan, ya, mengambil hikmah, ya, kenapa laki-laki mendapat 2 kali perempuan? Karena laki-laki itu adalah dia menjadi seorang pemimpin rumah tangga, ya, menjadi seorang suami, ya, yang dia harus menghidupi istri dan anak-anaknya, sehingga wajar ketika dia mendapatkan warisan itu 2 kali lipat dari bagian perempuan, ya. Tapi terkadang karena mereka, ya, sudah terbiasa uruf kebiasaan, sehingga laki-laki dan perempuan itu, ya, dipukul rata. Fa in kunna nisa'un fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan. Jika mereka, ya, meninggalkan perempuan, ya, fawqa ithnataini, lebih dari 2, mereka mendapatkan thulutsa. Mendapatkan berapa? 1/3, ya, apa yang ditinggal oleh ahli warisnya. Wa in kanat wahidatan, namun ketika perempuan tadi itu hanya 1, ya, walin nisfi, maka mendapatkan berapa? Setengah. Nah, mendapatkan setengah. Contohnya seorang mayit, ya, dia meninggalkan istri sama 1 anak perempuan, ya. Istri sama 1 anak perempuan, ya. Maka istri dapat berapa tadi? 1/8. Anaknya berarti berapa anak perempuan tadi? Setengah. Yang lain berarti asobah, diberikan kepada yang lain, ya. Bukan berarti ke anak perempuannya semuanya, bukan, tapi dapat berapa? Setengah. Yang lain kalau ada sisa diberikan kepada yang berhak menerimanya, entah nanti mungkin masih ada ayahnya, pamannya, atau saudara laki-laki, atau mungkin cucu ataupun yang lainnya. Nah, bukan berarti dia nanti punya anak perempuan semua, bukan. Wali abuwai likulli wahid minhuma sudus, ya, untuk bapak dan ibu, ya, dia mendapatkan 1/6, ya, termasuk ashabul furud, ya. Jadi ketika bapak dan ibu masih ada, seorang mayit dia meninggalkan ada bapak ada ibu, maka masing-masing ini mendapatkan berapa? 1/6. Ini termasuk ashabul furud. Walikul wahid minhum sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in kana lam yakun waladun wa warithahu abuwahu fal ummi thuluth, ya. Wa in kana lahu ikhwatun fal ummi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Itu pembagiannya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah pembagian warisnya itu min ba'di wasiyatin yusi biha, setelah ketika si mayit itu ketika ada wasiat kemudian ditunaikan, audain, atau dia punya apa? Hutang. Maka kita di depan tadi, harta warisan boleh dibagi ketika memang 3 hal tadi sudah terselesaikan. Pengurusan jenazah, kemudian mungkin ada wasiat yang diwasiatkan, atau dia punya hutang. Maka harus diselesaikan dulu. Setelah itu baru apa? Baru boleh dibagi harta warisannya, ya. Ini diantara contoh, ya, ini dalil dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 11, ya. Dan ayat 12 nanti bisa dibaca sendiri. Begitu pula dalam surah An-Nisa ayat 176. Jadi pada intinya berkaitan dengan
mawaris kalau secara terperinci memang harus perlu waktu yang cukup, menyita waktu yang lama, tidak mungkin hanya sekedar hanya setengah jam, itu enggak mungkin cukup. Maka ini hanya sekedar menjelaskan hadis ini bahwasanya di antara dalil yang sahih dari Bukhari Muslim, Nabi memerintahkan untuk alhiqu al-faraid bi ahliya, maka berikan harta warisan kepada ahlinya, ahli warisnya. Ini namanya ashabul furud, ya. Adapun sisanya maka berikan kepada yang berhak, yang paling dekat hubungan dengan mayit, namanya asobah. Maka ini merupakan dalil dari hadis. Adapun dari Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176. Kemudian faedah yang dapat kita ambil dari sini pertama adalah kamalus syariah wastimaluhu ala qawaid kulliyah 'amah kama jaa fi hadzal hadis. Sempurnanya syariat Islam. Jadi syariat Islam itu sangat sempurna sampai pembagian waris itu pun sudah dibagi. Karena sekali lagi harta merupakan perkara yang dicintai manusia. Yang kedua, harta merupakan fitnahnya umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Ya. Setiap umat itu ada fitnah, ada ujiannya, dan ujiannya umatku adalah tentang harta. Maka Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, mal faqru aksa'alikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Ya. Jadi Nabi tidak mengkhawatirkan ketika umatnya itu fakir miskin, tidak khawatir. Ya. Wa innam aksa'alikum, hanya saja aku khawatirkan kepada kalian, antum sata'alikumud dunya, dibukakan kalian dunia, dibuka dengan lebar. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang dahulu mencari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga kalian pun binasa sebagaimana orang dahulu juga binasa. Ini dikhawatirkan oleh Nabi SAW ketika dunia dibuka dengan lebar-lebar. Ya. Siapa yang tidak tergiur dengan harta, dengan dunia? Ya. Semua ya, itu sudah tabiat manusia. Untuk mereka itu cinta terhadap harta. Ya. Kita bisa menyaksikan, ya, ketika seorang kepala rumah tangga, ya, mereka cinta harta, cinta anak dan istri. Mereka rela bekerja dari pagi sampai malam. Mereka rela untuk berkeliling kampung untuk sekedar mencari apa? Mencari sekeping dunia. Hanya sekedar mencari dunia. Mereka rela untuk berkorban seperti itu. Ya, karena memang harta merupakan fitnah ujian bagi manusia. Maka tidak heran ketika seseorang ditawari dengan harta, asalkan seperti ini dan seperti itu, terjadinya korupsi dan yang lainnya, maka tidak aneh. Ya, karena memang manusia itu cinta terhadap harta. Begitu para warisan, ya, itu ketika tidak dibagi dengan syariat, ya, tentu akan membawa fitnah, ya. Dan seorang harus lebih mengalah, gitu ya. Apalagi mungkin di antara keluarganya belum memahami tentang pembagian warisan, belum mengaji istilahnya, maka ya, kita harus ada yang ngalah. Kalau nggak ada yang ngalah, nggak akan selesai tentang pembagian apa? Warisan tadi. Gitu. Jadi sempurnanya syariat Islam, ya, dalam secara sempurna dari hal terkecil sampai terbesar diatur di dalam Islam. Wastimaluhu ala qawaid kulliyah amah, karena terkandung di dalamnya ada kaidah-kaidah secara umum. Di antara dalam pembagian warisan, bagaimana tata caranya, bagaimana kaidahnya sudah diatur di dalam Islam, sebagaimana dalam hadis tadi. Faedah yang kedua adalah taqdimu man yarithul bil fard fayu'ta mirathu wa ma baqiya yakunu liman yarithu bi khairi taqdirin. Faedah kedua dari sini didahulukan dari ashabul furud. Orang yang berhak mendapatkan ukuran tertentu, setengah, seperdelapan, itu didahulukan dulu. Ya, sebelum kita berikan contoh tadi, seorang mayit meninggalkan istri, 1 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Maka yang harus ditentukan dulu adalah istrinya, karena itu termasuk ashabul furud, diberikan 1/8. Ya.
atau mungkin ada lagi nanti siapa, maka sekabul ini harus diberikan dulu. Ketika ada sisa baru diberikan kepada asobah sisanya. Itu tata caranya seperti itu ya. Kaum muslimat rahimani rahimakumullah, ini di antara faedah dalam hadis ini. Ada dua hadis yang beliau sampaikan berkaitan dengan hadis ke-43. Tapi mungkin ini yang kita sampaikan. Pada intinya hadis ini merupakan pokok kita sebagai umatnya untuk membagi warisan sesuai dengan syariat Islam ya, dalilnya hadis tadi, dan juga lebih terperinci dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa mempelajari ya, ilmu syar'inya, sehingga kita berjalan di muka bumi ini di atas basyirah, di atas ilmu. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Yang pertama, seperti kebiasaan di masyarakat itu, hampir setiap warisan itu